Assalamualaikum, saya Deliana, CGP Angkatan Keempat, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Siap, Bu. Hari ini kita belajar programming dan kewirausahaan. Kita masuk ke jam 6. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau memimpin doa si Adit. Silakan Adit. Membaca kalau kita berdoa dulu kemarin saya masing doa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih Adit dan membaca doa. Yang berikutnya Ibu ingin mengabsen kehadiran kamu. Ini tanggal 22 ya, 22 bulan 3. Aditya, Hadir Bu. Adik kamu ya. Ami, Atas. Istilahnya Suyati. Oke, ada 2 orang yang nggak hadir. Kita doakan semoga kita semua sehat dan yang nggak hadir juga tetap sehat. Oke, ini membuat kita memulai pelajaran. Ibu ingin memfokuskan kamu di dalam pembelajaran. Kita tidak banyak bermain, yang gerak, ya, yang mungkin agak apa, agak siang. Jadi ibu ingin membuat suasananya supaya kamu fokus dalam gerak. Kita membuat namanya speaking. Speakingnya itu mungkin kamu sering mendengarnya, tapi ibu ingin kamu sendiri praktekkannya, ya, yaitu dengan membuat kalimat jika yang belas di belakang, yang baris 1, 2, 3, jawabannya adalah maka. Oke, bisa kita mulai? Coba. Oke, bisa kita mulai. Jadi siapkan ya. Coba. Jadi sambung menyambung supaya kamu fokus kemarin. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah bagus. Jika aku punya banyak uang, Jika aku punya banyak uang, Jilan, maka aku akan bahagia. oke. Kita tidak menjawab kalimat yang lain ya, bahasa yang kedua. Jika aku jadi selebgram, Jika aku menjadi selebgram, maka aku senang. maka aku senang. Oke. Tadi dua-duanya tiga. Jika sukses, Jika aku sukses, Aku akan cantik. maka aku akan cantik. Free test untuk memulai pelajaran kita. Ibu ada nanti. Jadi kita langsung aja ibu buat slide-nya. Kamu tinggal menjawab aja, ya. Nomor 1, komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi dan usaha lain yang bersifat persuasif membujuk secara halus adalah, ya, anda ya, produk, jasa, image perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat luas. Silakan pilih A. Media telekomunikasi, media demokrasi, media komunikasi, media promosi, media pembelajaran. Oke, bagaimana perasaannya setelah mengerjakan tugas tadi? bingung. Mana, Adit? Sedikit bingung. Masih bingung ya? Belum. Nah, belum pernah dilihat tapi nggak tahu itu medianya dalam bentuk apa, ya kan? Iya. Seperti itu. Udah, lalu yang bagaimana yang menurut kamu senangi dari kuis tadi? Menurut kamu yang kamu senangi seperti apa? Media promosi. Jadi berkaitan soal-soal tentang media promosi. Sering kita lihat tapi kita nggak tahu media yang seperti apa. Oke, baik, kita lanjut dua pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah murid dapat mengklasifikasikan
jenis-jenis media promosi. Ya. Yang kedua, tujuan yang kedua, murid dapat membuat media promosi berdasarkan segmen pasar. Oke, berdasarkan diharap untuk dapat membuat media promosi. Kesepakatan kelas yang kita harapkan adalah yang pertama, tertib di dalam kelas, ya, lalu menghargai pendapat temannya. Kira-kira bisa? Iya, juga kan? Iya, dalam pembelajaran kita. Jadi dalam kesepakatan kita adalah kamu tertib di dalam belajar. Lalu yang kedua adalah menghargai pendapat temannya. Di saat temannya berbicara, yang lainnya itu mendengarkan, ya. Tapi nanti kalau kamu minta tanggapan, silakan kamu menanggapi apa yang menjadi suatu pertanyaan. Ibu ingin kamu melihat tentang video. Pak Solimon dan dulu bisa saya tak dan jadi tulis kita suka melihat jadi coba kelihatannya susah kamu tidak penting kelihatannya Kira-kira menurut kamu apa yang menarik di videonya? Yang menarik Bu. Ya. Ya Bu. Kita merasa kalau minuman itu kita minum di saat panas kayak gini, itu pastinya menyegarkan. Ini adalah contoh audio visual, contoh iklan audio Visual. Dari Oke, lihat, ini adalah bentuk iklan, ya. Ini bentuk iklan juga, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar. Gambar, ya, dalam bentuk gambar. Jadi nanti ibu membagi kelompok kamu berdasarkan gaya belajar kamu. Apakah kamu suka dengan video? Apakah kamu suka dengan gambar? Nanti ibu bagi kelompoknya, ya. Ibu bagi kelompoknya. Menurut kamu yang mana yang menarik? Kamu silakan berkumpul bersama kelompok. Ya, sayang. Nanti sudah ada video, sudah ada dalam bentuk gambar, lalu ada dalam bentuk artikel, ya, dalam bentuk cerita aja, ya, dalam bentuk. Oke, ibu sudah mempersiapkan lembar kerja. Silakan berbagi dengan kelompoknya. Kelompoknya cuma itu aja. Satu adalah dalam bentuk video, membuat media promosi dalam bentuk video. Yang satu lagi dalam bentuk gambar. Oke, sekarang gabung. Ya, yang sebelah sana video, yang sebelah sini bolehlah dalam bentuk gambar. Silakan. Kan dia bilang kalau ada usaha yang usaha lokal boleh kamu perkenalkan. Nggak usah buat. Udah ada lembar kerjanya. Ya. Lembar kerjanya itu boleh kamu isi. Silakan tulis. Siapa yang tulis? Ya. Kamu tuh buat IP itu sebetulnya sama rasanya. Cuma cara orang memperkenalkan itu. Berbeda ya Bu. Iya. Ada kadang-kadang IP nggak sabar aja. Ada mana? Boleh kalau itu nanti videonya gimana? Dari video tadi bisa kita mulai presentasi ke depan. Iya Bu. Lihat ya. Ibu berharap dari kelompoknya ada pendapatnya yang bisa disampaikan sama kawannya. Jadi dia bisa diskusikan dan bisa saling menghargai. Ambil pendapat masing-masing ya, jangan pendapat sendiri aja. Kira-kira ini seperti ini. Kalau untuk percakapannya nanti produknya itu nggak harus produknya itu yang mahal, yang jelas kamu kenal dengan produk itu. Ya, kiranya apa yang dulu sudah dibuat tadi untuk screennya, kita berharap buat
apakah lagi nyantai atau mana, ya. Lalu nanti di saat kamu misalkan buat videonya, ya, videonya itu harus berhubungan dengan kalimat yang ditulis. Dia bisa, ya, garis besarnya. Perkenalkan, nama saya Nia Ana Putri dari kelompok audiovisual. Saya Hafiz. HPD tadi juga menunjukkan apa yang sudah kami Kerjakan ya. kerjakan tadi, dan setelah ini hasil yang telah kita tadi. Ya. Jenis media promosi yang akan kami promosikan adalah audio dan visual. Hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat media promosi adalah menentukan produk yang akan dipromosikan, aplikasi apa yang akan kami gunakan, menentukan slogan apa yang akan menarik para pelanggan. Ya. Media promosi yang kami gunakan adalah sosial media dan lebih belajar bersosialisasi dengan ibu-ibu. Oke, jadi itu targetnya ibu-ibu ya. Para orang tua. Kira-kira ada didiskusikan kira-kira produknya apa? Udah Bu, ada Ali. Apa? Apa? Apa tadi produknya? Produknya apa? Ya, mana tahu game sampai sore ya. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Bunga putih kok. Ya, dari lembar kerja peserta atau NKBD. Ya. Yang pertama, jenis media promosinya yang kami pilih adalah video. Yang kedua, hal-hal yang perlu dalam membuat media promosinya yaitu logo, aplikasi untuk memilihnya. Promosinya yang kami gunakan ada Instagram, Facebook, dan web. Boleh? Boleh. Buat percakapannya yang menarik ya. Pasti Bu. Oke, terima kasih pembelajarannya hari ini. Pada pembelajar ada speaking, juga ada lihat video pembelajaran, dalam info pembelajaran, juga ada kerja kelompok. Jadi dalam refleksinya, Ibu sebagai guru produk kreatif sangat bahagia atas antusias kamu dalam belajar pada hari ini. Dari buat speakingnya, keaktifan masing-masing dengan membuat kalimat yang kita sambungkan, dan kamu Ibu lihat aktif di dalam kegiatan itu, ya. Jadi perencanaannya, lalu Ibu lihat kamu cukup aktif di dalam belajarnya. Mungkin ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Kesimpulannya apa dari pembelajaran? Kalau kita masuk tadi, yang menarik itu apa? Oh, itu yang paling menarik berarti ya. Berarti kamu itu sama yang menarik sembilan. Pembelajaran kita tadi yang menarik yang di mana ya? Diskusi ya, diskusi kelompok. Dan dari kelompok ini adalah yang menarik adalah pada saat mempertanggungjawabkan kerja kelompok. Oke, berarti kamu Ibu berharap ke depannya kita untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang ini, bagaimana memperkenalkan produk. Ibu ingin kamu lebih paham lagi tentang media-media yang digunakan dalam mempromosikan produk. Ya, karena dari kesimpulannya bahwasannya dalam membuat media promosi itu diperlukan slogan. Slogan ya Bu. Ya, apalagi yang diperlukan ada produknya, Produknya. ya kan? Ya, Bu. Produknya ada. Dalam produk itu harus kelihatan menarik supaya konsumen itu selera atau berminat untuk membelinya. Oke, terima kasih pembelajaran kita. Jadi untuk berikutnya adalah strategi apa yang akan digunakan untuk promosi produk. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berbasis kompetensi sosial emosional adalah saya merasa awalnya khawatir apakah saya mampu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kompetensi sosial emosional di dalam kelas. Tapi setelah saya melaksanakan proses pembelajaran dengan strategi diferensiasi dan pendekatan sosial emosional tentang penerapan kompetensi sosial emosional, saya merasa senang karena di sini ada usaha guru dalam memfasilitasi masing-masing kebutuhan belajar murid yang berbeda. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kompetensi sosial emosional, yakni yang pertama, saya mampu untuk dapat memetakan kebutuhan murid-murid saya berdasarkan minatnya, kesiapan, dan profil belajar. Yang kedua, saya belajar bagaimana menyusun sebuah rencana praktek pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi diferensiasi dan juga pendekatan sosial emosional tentang penerapan kompetensi sosial emosional yang tepat. Ketiga, saya juga belajar bagaimana menggunakan sebuah media pembelajaran yang dapat memperhatikan kebutuhan murid saya dari gaya belajarnya, baik visual, auditory, kinestetik, dan saya juga dapat mengembangkan sebuah bahan ajar atau materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Keempat, pembelajaran yang saya dapatkan ternyata bakat dan minat masing-masing anak itu berbeda-beda, sehingga dengan adanya diferensiasi produk maka dapat mendorong murid-murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi mereka menghasilkan sebuah produk sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan, sehingga anak-anak dapat lebih merdeka, lebih bebas, namun tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Kelima, selain itu tentunya pembelajaran yang saya dapatkan adalah bagaimana pendekatan sosial emosional tentang penerapan kompetensi sosial emosional yang tepat dalam suatu proses pembelajaran, sehingga ketika kita sudah menentukan sebuah materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, maka kita dapat memasukkan kompetensi sosial emosional mana yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketiga, perencanaan saya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran selama ini saya lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya tanpa melihat minat, gaya belajar murid. Setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kompetensi sosial emosional, saya menjadi paham dan dapat menerapkannya agar dapat memenuhi kebutuhan murid-murid saya berdasarkan minat, kesiapan, dan juga profil belajar. Dengan menggunakan strategi diferensiasi baik konten, proses, dan produk, dan juga pendekatan sosial emosional yang mencakup kompetensi sosial emosional yang tepat, sehingga murid saya akan merasakan merdeka belajar karena minat dan bakatnya tersalurkan dan dapat meningkatkan potensi dirinya. Terima kasih.